Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dara Bella, saya Magdalena Susanti, saya Intan Cynthia, Saya Fania Caroline. dan saya Lydia Permatasari. Kelompok 3. Ayo, 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 ayo. Bella, ayo 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 ayo. Fania. Ayo 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 ayo. Lydia, ayo 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 ayo. Intan, ayo 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 ayo. Pengertian teori lokasi. Berikut ini pengertian teori lokasi menurut para ahli. Yang pertama ada Alfred Weber. Teori lokasi berfokus pada upaya perusahaan dalam memilih lokasi yang dapat meminimalkan total biaya produksi. Weber menekankan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi keputusan lokasi, yaitu biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan keuntungan aglomerasi. Dalam pandangannya, lokasi yang paling optimal dalam lokasi yang mampu menekankan biaya tersebut seminimal mungkin sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua ada Johann Heiser von Thunen menjelaskan bahwa lokasi kegiatan ekonomi khususnya dalam sektor pertanian sangat ditentukan oleh jarak terhadap pasar. Ia menekankan bahwa semakin jauh lokasi dari pasar, maka biaya transportasi akan semakin tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan semakin kecil. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang mudah rusak atau memiliki biaya angkut tinggi cenderung berada dekat dengan pasar pusat. Yang ketiga ada August Laws mengemukakan bahwa pemilihan lokasi tidak hanya didasarkan pada minimisasi biaya, tetapi juga pada maksimalisasi keuntungan. Laws menekankan pentingnya pertimbangan permintaan pasar, luas pemasaran, serta tingkat persaingan antar pelaku usaha dalam menentukan lokasi yang paling menguntungkan. Apa itu lokasi? Lokasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu dekat dengan pasar atau konsumen. Yang kedua itu dia adanya transportasi yang lancar. Yang ketiga itu dia lebih dekat dengan bahan baku. Yang keempat itu adanya tenaga kerja. Yang kelima itu fasilitas yang lengkap. Lanjut, kita masuk ke dalam kurva teori lokasi, yang dimana biaya bahan baku turun pada saat lokasi itu lebih dekat pada sumbernya. Jadi perusahaan itu tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya produksinya. Pengertian teori aglomerasi menurut para ahli. Berikut diantaranya. Yang pertama menurut Alfred Marshall. Aglomerasi terjadi karena adanya keuntungan eksternal seperti tersedianya tenaga kerja terampil, kemudahan dalam pertukaran informasi, serta penggunaan fasilitas dan infrastruktur secara bersama. Hal ini membuat perusahaan lebih efisien dibandingkan jika beroperasi secara terpisah. Yang kedua, menurut Paul Krugman, kemudian mengembangkan konsep aglomerasi melalui pendekatan New Economic Geography. Ia menjelaskan bahwa aglomerasi terbentuk karena adanya skala ekonomi, yaitu kondisi di mana produksi dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya per unit. Selain itu, kedekatan dengan pasar dan keterkaitan antar industri juga menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pengelompokan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, menurut Edgar M. Hoover, juga menyatakan bahwa aglomerasi merupakan pemusatan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Ia membagi keuntungan aglomerasi menjadi 2. Yang pertama, yaitu keuntungan karena perusahaan sejenis berkumpul atau location economies. Dan keuntungan yang kedua, karena berada di wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas lengkap atau urban economy. Apa sih itu aglomerasi? Aglomerasi adalah kondisi di mana berbagai kegiatan ekonomi berkumpul di satu tempat. Contoh aglomerasi diantaranya yang pertama, kawasan industri. Yang kedua, pusat berbelanja atau mall. Yang ketiga, kota besar dengan banyak perusahaan. Ciri-ciri aglomerasi: 1. Banyak perusahaan berada di satu wilayah. 2. Akses tenaga kerja mudah. 3. Infrastruktur lengkap. Dan yang keempat, dekat dengan pasar. Aglomerasi itu seperti apa?
Dampak positif aglomerasi ada 3. Yang pertama, efisiensi biaya produk. Yang kedua, meningkatkan peluang kerja. Yang ketiga, mempermudah distribusi. Dampak negatif aglomerasi ada 3. Yang pertama, kemacetan. Yang kedua, polusi. Yang ketiga, kepadatan penduduk. Kurva teori aglomerasi. Sumbu X menunjukkan tingkat aglomerasi jumlah perusahaan dan sumbu Y menunjukkan biaya rata-rata produksi. Kurva berbentuk U artinya biaya awal turun lalu naik kembali. Kesimpulannya adalah teori lokasi dan aglomerasi menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan tempat usaha yang paling efisien. Teori lokasi berfokus pada pemilihan lokasi terbaik untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Sedangkan teori aglomerasi menjelaskan kecenderungan perusahaan untuk berkumpul karena adanya keuntungan seperti efisiensi dan kemudahan akses. Namun, jika terlalu banyak perusahaan berkumpul, biaya dapat meningkat. Oleh karena itu, diperlukan titik optimal agar efisiensi tetap tercapai. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Bye-bye.